Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu semua benda dan barang yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada 3 contoh. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya hewan. Dan yang terakhir, sumber benda tidak hidup. Yang pertama, kita akan bahas tentang SDA dari tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat. Manusia mengembangbiakkan tumbuhan di lahan pertanian. Tumbuhan sebagai sumber bahan makanan, misalnya nasi, sayur mayur, dan buah-buahan. Makanan ini merupakan sumber energi bagi manusia. Tumbuhan ini juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tadi kan Ibu sudah membahas tentang SDA dari tumbuhan. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, Dina? Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan apa, Bu? Contohnya yaitu kayu jati. Kayu jati itu bisa digunakan untuk membuat kursi, buat meja, lemari, karena kayu jati ini merupakan kayu yang sangat bagus untuk dibuat perabotan rumah. Kita akan belajar tentang SDA dari hewan. Manusia juga memanfaatkan hewan sebagai sumber bahan makanan. Dan juga hewan ini dimanfaatkan sebagai bahan pakaian dan juga sebagai bahan pakaian. Ada juga hewan yang dapat kita peroleh langsung dari alam, yaitu seperti ikan. Ikan dapat diambil oleh nelayan langsung dari laut. Ada juga hewan yang bisa diternak itu seperti contohnya yaitu ayam, sapi, kambing. Contoh dari sumber makanan yang dari hewan kita pelihara itu ada yang dagingnya itu kita bisa ngambil dari ayam, daging sapi, daging ayam, daging kambing. Terus juga kita dapat telur kan kita dapatnya dari ayam. Oke. Dari penjelasan Ibu tentang SDA dari hewan ini, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Dini, silakan. Apakah contoh hewan yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan baku? Ada. Hewannya itu ada 3. Yang pertama itu ulat sutra, domba, dan kerang. Ulat sutra ini bisa kita gunakan sebagai diproses dan dia menghasilkan benang yang dinamakan benang sutra. Dan domba ini juga kita bisa menggunakan bulunya untuk membuat benang. Kerang ini dia menghasilkan mutiara. Mutiaranya inilah yang dapat kita gunakan sebagai perhiasan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terakhir kita akan belajar tentang SDA dari benda tak hidup. Di sekitar kita ini ternyata banyak terdapat benda tidak hidup. Contohnya yaitu air, tanah, dan bahan mineral. Air ini kita gunakan sebagai untuk minum, mencuci, dan mandi. Terus yang kedua, tanah. Tanah ini dapat kita gunakan untuk bercocok tanam
dan dapat ditanami padi, jagung, teh, dan pepohonan lainnya. Yang selanjutnya, bahan mineral. Bahan mineral kita peroleh dengan penambangan. Contohnya yaitu batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah membahas tentang SDA dari tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.